Israel ini menarik gitu ya. Dia ingin menghabisi sesuatu, tapi biasanya menghasilkan sesuatu yang lebih lebih menakutkan lagi gitu. Dia mau menghajar Fatah. Akhirnya Fatah berhasil diusir. Tapi dari situ di Lebanon Selatan itu, dari pembantaian Sabra Shatila itu justru muncul Hizbullah. Hizbullah mau dihajar tahun 2014 yang waktu itu perang dengan Hizbullah ya, 2014 ya. Itu justru setelah itu Hizbullah malah kita nggak bisa tenang-tenang aja, akhirnya malah mereka build up gitu loh. Jadi what doesn't kill you makes you strong. Salah satu yang paling sulit bagi kelompok-kelompok gerilyawan, jadi Chechnya di Palestina itu kan begitu kan, hampir semuanya mati. Johar Dudayev itu kan mati pas telepon. Sampai kelas. Ini pemimpin Chechnya lawan Putin ya. jadi Chechnya itu meninggal pas telepon ya, karena telepon. Terus siapa Yahya Ayyash itu meninggal juga ledakan di bom telepon gitu. Jadi ini hal yang sebenarnya modus yang sudah sering dilakukan juga dari teori-teori di ini ya, cyber warfare ya, adalah ini nanti gimana cara mereka meretaliate secara proporsional, dan ini responsibility-nya siapa di Hezbollah. Karena gue belum begitu mempelajari struktur apakah mereka punya cyber unit yang bisa infiltrasi balik, atau juga nanti mencari mall yang siapa yang bisa yang udah menyebarkan kalau ini nanti kita bakal switch ke pager ya, terus oke, jualan pager sekarang gitu. Nah itu secara proportionality mereka gimana kita lihatnya, apakah kan nggak mungkin nih melakukan hal yang sama dengan secara sangat asimetrik ya sepertinya, karena kan Hezbollah bukan negara 1 dan 2, kalaupun seluruh kekuatan Lebanon dikerahkan kayaknya juga sulit untuk melawan Israel. Kita ini kan mulai harus mikir soal kemandirian teknologi yang strategis gitu. Karena kalau enggak ya kita akan terus beli dan kita nggak bisa jamin keamanan itu gitu loh. Jadi ya industri strategis kita memang harus serius dibangun kan. Banyak pembicaraan misalnya kita kalau beli senjata, oke lah alutsista kita canggih-canggih, tapi kita bisa pakai nggak? Kita jamin nggak alutsistanya itu kemudian sepenuhnya dalam kendali kita gitu. Kalau HP aja bisa dimasukin, apalagi lebih canggih ya mas. Apalagi benda besar-besar seperti itu. Kembali lagi di podcast Bebas Aktif season ketiga episode ke-48. Ada gue Raffi dan Mas Sofwan. Kali ini kita kedatangan lagi-lagi langganan kita in-house security expert. Ada The Horizon, ada Anja dan Danes di sini. Welcome back teman-teman. Level kita sudah seperti Sesko. Ya. Wah, in-house-nya Horizon. Merasa tersanjung kita mas. Apa kabar? Baik. Senang bisa kembali ya. Iya. Udah pernah juga kita undang waktu itu ngomongin judul ya. Teman-teman bisa cek juga di YouTube Kontekstual. While we're at it juga subscribe YouTube kita di Kontekstual. Sosmed kita juga di @kontekstualcom di Twitter dan Instagram. Horizon ada yang mau dipromosikan? Enggak, kita sukanya on the shadow lah. Karena Horizon itu B2B. Nggak butuh iklan untuk marketingnya harus publik gitu. Langsung aja. Mulut ke mulut ya berarti ya, sesuai referensi. Oke, teman-teman, kita kali ini akan membahas isu yang sangat aktual. Kita akan kembali ke Timur Tengah ya, setelah beberapa episode udah agak nggak terlalu HI. Tapi karena ada peristiwa penting yang terjadi di Lebanon, di mana ratusan pager dan walkie-talkie yang dimiliki oleh pasukan Hizbullah, pager, walkie-talkie dan solar panel juga. Jadi hal-hal yang digunakan sehari-hari. Dan orang nggak expect itu bakal jadi sesuatu yang membahayakan buat mereka kan. Dan ya karena ada ratusan pager, ratusan walkie-talkie dan lain-lain itu yang meledak secara tiba-tiba. Terakhir ada 30 orang yang meninggal kalau nggak salah. 20 atau 30. Per 20 September jam 8 tadi ada 32 orang yang terbunuh dan termasuk anak-anak. Total dari yang meledakan pager kan? Ya. Jadi yang pertama itu sekitar berapa? 8, 9 ya, gitu ya. Terus yang kedua lagi 20. Jadi ledakan pertama itu di hari Selasa, ledakan kedua itu di hari Rabu. Kemarin kita rekaman di hari Jumat gitu. Jadi ini masih escalating ya kayaknya ya. Dan terakhir juga
ya di saat kita tapping belum ada pengakuan dari siapapun terkait siapa Tapi yang orang sudah merayakan, mengklaim. sebagian orang sudah merayakan itu kan. Ada yang merayakan ya? Belum merayakan dong di media-media itu coverage-nya kan malah justru apa ya? Betul. Kekaguman Iya. gitu. Ini Bukan- media barat ya, media barat ya. pasti. Untuk coverage-nya adalah kekaguman bahwa oh ini bisa loh, ini adalah attack yang inovatif ya, sophisticated, yang rumit gitu ya. Malah pujian ya, walaupun menimbulkan korban jiwa dan walaupun belum ada gitu ya yang mengaku, tapi pimpinan Hizbullah namanya Hasan Nasrullah itu udah cukup keras menunjuk hidung Israel yang memang lagi dalam konflik yang cukup panas juga, apalagi semenjak 7 Oktober gitu. Nah, kita akan bahas ini karena kayaknya ada eskalasi terus dan apa implikasinya terhadap dinamika di kawasan yang emang lagi nggak stabil ini gitu. Oke, kita mulai mungkin set the scene dulu mungkin ya. Tadi gue udah bilang ada ratusan pager NAS yang meledak, dan kalau awam mungkin melihatnya ini adalah bagian dari konflik Israel Palestina di mana Hezbollah itu juga membela Hamas dan Israel dengan kepentingannya ya ingin melemahkan Hezbollah gitu. Tapi sebenarnya konteks apa yang terjadi yang leading up to this event gitu. Oke, berarti kan kalau kita melihat konteksnya kita harus paham bahwa situasi Israel ini sebenarnya kalau dari perspektif kacamatanya mereka ya dikelilingi oleh banyak sekali musuh gitu. Mereka melihat bahwa perang yang mereka hadapi itu bukan hanya di Gaza 7 Oktober, tapi mereka juga berperang melawan Iran. 7 front katanya. 7 front itu kayaknya masih kayaknya. Ya, tapi kalau yang saya ini secara militer ada Gaza, ada Iran sendiri kan waktu itu ada serangan roket kan langsung dari Iran menuju Israel. Ada dari Houthi kalau nggak salah 2 minggu lalu serangan katanya hypersonic dari Houthi taruh Sampai di ke Tel Israel. Aviv ya. Sampai di luar suburbnya Tel Aviv kan. Katanya iya mungkin Tel Aviv tapi sampai tengah-tengah Israel itu pas kena. Jadi wah jangkauannya hebat sekali. Jadi Houthi juga bermain dan terakhir yang penting Hezbollah. Nah jadi Israel ini melihat bahwa dirinya tuh sedang dikelilingi oleh musuh-musuh. Dan setelah saat 7 Oktober itu Hezbollah memang memiliki ancaman terhadap wilayah utara Israel. Dan kalau tidak salah serangan yang dilakukan oleh Hezbollah mendukung perjuangan di Gaza itu juga mendorong ratusan masyarakat Israel sipil untuk meninggalkan wilayahnya mereka, evakuasi. 60.000 katanya. 60.000 mas, internal displacement. Nah, konteksnya sebelum serangan ini adalah ada war aim dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa tujuan Israel bukan hanya untuk Gaza saja, namun untuk mengembalikan masyarakat Israel tadi yang di wilayah utara itu kembali bisa tinggal di wilayahnya dengan aman. Nah, dengan aman itu apakah dengan memberikan perlindungan atau menghancurkan sumber ancaman? Nah, itu yang masih belum dijelaskan sama Benjamin Netanyahu. Tapi dengan serangan ini itu konteksnya. Ininya udah dipindahkan ya Brigade 98 ya. Ya, 89 yang elit dari Gaza ke utara Israel. Jadi begitu konteksnya. Jadi ini adalah kalau yang menurut lu ini adalah usaha Israel untuk memperluas konfliknya mereka lah gitu, memperluas skala konfliknya agar Itu kan kembali lagi yang kita tidak mengetahui kan. Makin luas konflik kan makin susah ya awamnya gitu ya. Betul, awalnya begitu. Semakin luas konflik semakin susah untuk menyelesaikan konfliknya kan. Itu mereka semakin banyak musuhnya kan. Nah, tapi yang kembali karena tekanan-tekanan untuk segera mengakhiri yang di Gaza itu kan makin keras juga di dalamnya, terutama setelah di dalam Israel maksudnya. Itu ada yang meninggal yang ditemukan meninggal di terowongan itu kan ya. Kalau kita lihat berita terakhir itu kan setelah itu ada demonstrasi besar kan soal bahwa yang dilakukan Netanyahu ngotot menggunakan military pressure itu not working, jadi ya harus segera ceasefire. Lalu setelah itu ada laporan-laporan yang damning kan dari media-media Israel dan juga dari media Barat yang akhirnya misalnya mengakui ada Hannibal doktrin itu loh yang 7 Oktober ternyata yang banyak yang dibunuh Israel sendiri gitu. Nah jadi dia dalam situasi tekanan politik domestik yang ketat kan, makanya
Dan sebenarnya kan dia nggak akur-akur. Kalau dilihat berita-berita dari Israel dan dari media barat yang dapat bocoran itu kan sebenarnya ribut sama Yoav Galan, dia ribut sama pemimpin-pemimpin IDF karena IDF tuh ini udah nggak apa ya, udahlah gitu, kita selesaikan dulu, kita ceasefire dulu gitu ya, nanti nyerang lagi, nanti nyerang lagi gitu, tapi ceasefire dulu gitu kan. Nah, dan Yoav Galan gosipnya juga nggak mau nyerang ke Lebanon kan. Nggak mungkin ini bos gitu kira-kira. Tapi si Netanyahu juga udah nyiapin apa, kayaknya ada pengganti kan, siapa namanya, tapi akhirnya nggak tahu, Yoav Galan masih stay dan masih jalan dengan itu. Jadi mungkin ya konteksnya itu, apakah ini pertanda bahwa akan ada ground operations atau justru aksi ini adalah aksi yang diambil supaya nggak perlu ground operations gitu lah. Jadi misalnya nih, kalau justru kalau bisa menunjukkan bahwa ya ini udah mundur nih, Hizbullah udah takluk nih dengan yang begini-begini, terus nggak berani macam-macam, ya udah berarti kan nggak perlu ground operations. Atau justru atau bacaan lainnya ya ini pembukaan untuk ground operation. Jadi ini bisa apa ya, bisa ke kanan bisa ke kiri gitu. Jadi nggak tahu apakah tafsirnya adalah ini mencegah sesuatu yang lebih besar ya. Jadi elitnya Israel justru sebagian ingin nggak perlu mengikuti keinginannya Netanyahu, jadi karena ya pasti sulit situasinya, jadi hajar dulu deh gitu, supaya ya Hizbullah mundur dan akhirnya eskalasinya bisa ditekan, atau justru ya ini pretext untuk bukan pretext, pembukaan untuk perang yang lebih besar, karena kan memutus jalur komunikasi, jalur koordinasi yang nggak mungkin dibangun dalam waktu singkat juga gitu. Ini kita masih mantau-mantau, karena yang jelas respon negara-negara barat juga agak beda ini kan ya, agak pecah. Kemarin Macron bikin video kan, karena Prancis sama Lebanon kan punya hubungan sejarah ya. Jadi Macron ya nggak tahu serius atau enggak, tapi menyampaikan kami bersama Lebanon misalnya. Dan pemerintah Lebanon clear posisinya, menganggap ini sebagai serangan terhadap kedaulatannya Lebanon dan sebagai aksi terorisme kan gitu. Jadi masih menarik untuk dilihat ini gitu. Jadi apakah ini tindakan yang secara taktis itu merupakan keberhasilan, tetapi apakah dia punya makna positif secara strategis? Nah itu kan pertanyaannya kemudian gitu. Betul Mas. Oke, gue mau gali lagi soal motivasinya Israel ya. Tadi ada 2 cabang nih, bisa jadi pretext atau bisa jadi satu pretext untuk sesuatu yang lebih besar. Bukan pretext, opening. Opening. Buka jalur nih buat first blood. Tapi satu lagi buat deterrence, untuk mengantisipasi sesuatu yang lebih besar gitu ya. Nah, kita bisa belajar dari sebelum-sebelumnya gitu, bahwa sebelumnya Israel pernah, gue nggak tahu ini mereka ngaku apa enggak, pernah membunuh salah satu pimpinan dari Hizbullah gitu. Dan kayaknya kalau dibandingin sama, walaupun ya ini pimpinan Hizbullah gitu yang dibunuh, dan gue nggak tahu ada respon apa setelahnya, kayaknya nggak terlalu besar ya. Tapi akhirnya kita sampai di sini, di mana ratusan pager meledak untuk yang dipakai oleh pasukan Hizbullah gitu. Kalau memahami konteks sebelumnya, peristiwa-peristiwa sebelumnya yang dilakukan oleh Israel, mana yang more likely untuk jadi motivasinya Israel kalau kita belajar dari perilaku mereka sebelumnya nih, ke Hizbullah juga? Kalau dari gue sih ngeliatnya, mungkin dari kami lihatnya agak lebih ini ya, bisa ke arah, kalau Garut sebagai pakarnya, karena kayak saya lebih teknis mungkin eskalasi. Nah, karena saya lebih kayak eskalasi, mancing aja biar entah siapa yang nanti gerakan berikutnya, tapi kayaknya mereka emang sengaja biar kayak oke ayo ribut aja. Chicken game. Betul, chicken game. Karena kan mungkin ya kalau di hukum humaniter kan ada yang pick that theory itu ya, first bullet atau one bullet theory itu. Kalau sekarang apakah explosion theory ini bisa dipakai untuk ini memulai pertarungannya? Karena kan kalau dulu kan mungkin dianggapnya harus ada, contohnya
formal declaration of war ya. Tapi kan nggak mungkin dong, nggak. Sekarang kan udah istilahnya waktu UN Charter udah agak di ban dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini kalau kita interpretasinya adalah first blood theory bisa applies to first blood, first explosion theory. Yang mungkin ini memang mereka ini kita mulai nih, gitu. Tapi ya tentunya membuat mereka makin kita nggak usah ngaku dulu. Tapi kalau mereka ngelawan lagi, berarti itu first blood-nya di mereka, gitu. Gimana Nes? Emang sekuat apa Hizbullah sampai harus dicegah gitu misalnya ya? Kalau ini ya, kalau kita bandingkan dengan Hamas yang di Gaza, Hezbollah jauh lebih kuat tentu saja. Mereka punya roket jauh lebih banyak karena akses mereka ke supplier misil yang mereka miliki itu jauh lebih mudah. Kalau dibandingkan nggak diisolasi ya? Nggak diisolasi mas, nggak boleh. Mereka kan kalau di Gaza kan ada limitasi kan mas, kayak laut nggak boleh sampai sejauh mana gitu 3 kan. mil ya? 3 mil itu kan restriksi banget kan. Nah tapi kan kalau di Lebanon Hezbollah sebagai kekuatan politik itu jauh lebih mudah. Jadi tentu saja jauh lebih kuat dibandingkan dengan Hamas. Berkali-kali lebih kuat. Namun kalau kita ngeliat dari operasi militer ya, itu ada yang nama konsepnya shaping the operational environment. Jadi membentuk lingkungan operasi. Nah, ini merupakan contoh peledakan pager. Itu kan komunikasi kan, Mas. Yeah. Saya setuju dengan Mas tadi. Ini merupakan untuk melumpuhkan komunikasi, membuat musuh bingung nih. Wah, gimana komunikasi? Kalau komunikasinya nggak hancur, mereka jadi curiga, Mas. Ini apakah beneran free atau jangan-jangan menunggu diledakkan lagi nih sisa-sisa komunikasi mereka yang belum mereka punya. Nah itu jadi membutakan musuh mereka. Padahal perang itu logistik ya kan? Betul mas. Logistik itu komunikasi. Logistik, gitu. Komunikasi. Jadi bingung kan musuh. Kalau tidak salah kemarin ya atau pagi ini itu baru ada laporan bahwa Israel menyatakan bahwa mereka sudah menghancurkan 100 launcher misalnya Hezbollah. Itu bisa dikatakan merupakan eskalasi kan. Nah, apakah ini tadi merupakan dengan Mas Sofwan sudah bilang dan Anja, apakah ini merupakan awal nih dari suatu hal yang lebih besar? Bisa jadi. Saya kurang setuju dengan ini bahwa ini one off. Kenapa? Karena ini merupakan hal yang impresif. Wah, itu harus diakui walaupun musuh ya. Israel impresif sekali untuk operasi sabotase intelijennya itu sangat kuat. Tetapi itu tidak membuktikan apa-apa. Hezbollah seperti yang sudah bilang sudah dibunuh pemimpinnya berkali-kali kan, sudah launchernya sudah dihancurkan, meledakan pager ya oke lah impresif tapi kita bakal bisa survive. Jadi kayaknya ada komentar tactical success tapi strategical failure mas. Failure, ya. Betul mas. Itu. Gue mau menempatkan Hizbullah lagi dalam politik Libanon gitu. Mungkin buat teman-teman yang biar teman-teman familiar juga dengan Hizbullah. Mas Sofwan, Hizbullah itu tadi Libanon udah bilang kalau ini melanggar kedaulatan mereka ya. Tapi kan yang diserang adalah Hizbullah, which is sebenarnya bukan negara dan Libanon bukan Hizbullah gitu, walaupun dia kekuatan utama dan di mana Hizbullah itu kita harus tempatkan dalam politik di Timur Tengah dan khususnya di Libanon gitu. Ya Hizbullah itu kan partai politik ya kalau di Libanon dan menjadi salah satu partai politik yang paling berpengaruh di Libanon ya, basis utamanya tentu di Libanon Selatan yang sekarang menjadi sasaran utama dari misil-misil Israel itu kan ya. Dulu Hizbullah itu muncul awalnya justru sebagai respon atas inkursi Israel juga ke wilayah Libanon Selatan kan. Dulu tahun 70-an 80-an gerakan-gerakan nasionalis Palestina itu kan kalau beroperasi dari wilayah-wilayah tempat mereka mengungsi gitu. Karena banyak kan yang diusir dari tanahnya itu. Jadi mereka PLO kayak Fatah itu kan PFLP itu mereka punya kantong-kantong pengungsi di Jordan, di Lebanon gitu yang mereka melakukan aksi-aksi sabotase ke dalam Israel itu dari wilayah-wilayah itu gitu ya. Nah, maka tahun 80-an salah satu yang paling terkenal kan nanti tahun 1982 itu ada pembantaian Shabra Shatila itu ya, di mana Israel itu mau menghabisi seluruh milisi PLO yang ada di wilayah Libanon Selatan. Setelah perang agak lama gitu ya, akhirnya milisi-milisi PLO sepakat untuk keluar dari wilayah tersebut dengan syarat
Israel dan sekutu Israel di sana, yaitu Laskar Palangis ya, Maronit, itu menjamin keamanan dari orang-orang Palestina yang mengungsi di situ. Karena nggak percaya, lalu orang-orang PLO minta jaminan dari Amerika Serikat, dari Prancis, dari yang lain-lain. Akhirnya dijamin, ya udah PLO pergi semua, jadi pasukan bersenjatanya udah, militannya itu udah pergi, gitu ya. Jadi mereka kehilangan base di Lebanon. Tapi setelah PLO pergi, kemudian Amerika Serikat pergi, gitu ya, pasukan orang yang menjamin keamanannya pergi, dibantai orang-orang itu di Sabra dan Shatila. Gitu. Jadi ini yang kemudian nanti membuat Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan pada waktu itu ya, itu telepon sama si Menachem Begin kan, ini stop, ini Holocaust gitu. Wow. Gitu. Jadi Presiden Amerika Serikat yang Republikan itu lebih punya nyali gitu, jangan Paling neoliberal itu untuk menghentikan karena dia lihat foto-fotonya dan seterusnya gitu ya. Jadi ya akhirnya dihentikan. Ya waktu itu yang bertanggung jawab kan Ariel Sharon ya, yang nanti kemudian jadi Perdana Menteri. Nah setelah peristiwa-peristiwa itu kan orang-orang Palestinanya udah nggak ada, tetapi kan ada korban-korban yang dari Lebanon tadi, karena kemudian konteksnya adalah ada perang saudara dan Israel memanfaatkan perang saudara itu gitu ya, untuk melakukan operasi ke Lebanon Selatan tadi. Dan ini kemudian memunculkan dampak juga pada komunitas Syiah kan di Lebanon, yang kemudian jadi merasa butuh mengkonsolidasikan kekuatan milisi itu, kekuatan militer dan kekuatan politik gitu ya, yang kemudian inilah jadi Amal, kemudian jadi Hizbullah gitu ya, yang kemudian ya jadi milisi yang cukup kuat dan dominan di Lebanon ya. Jadi memang justru Israel ini menarik gitu ya, dia ingin menghabisi sesuatu tapi biasanya menghasilkan sesuatu yang lebih lebih menakutkan lagi gitu. Dia mau menghajar Fatah, akhirnya Fatah berhasil diusir, tapi dari situ di Lebanon Selatan itu, dari pembantaian Sabra Shatila itu justru muncul Hizbullah. Hizbullah mau dihajar tahun 2014 yang waktu itu perang dengan Hizbullah ya, 2014 ya. Itu justru setelah itu Hizbullah malah kita nggak bisa tenang-tenang aja, akhirnya malah mereka build up gitu loh. Jadi what doesn't kill you makes you stronger gitu. Tapi problemnya adalah Israel, kalau yang wacana-wacana di Israel yang paling kanan, yang paling radikal adalah ya kalau begitu habisi beneran gitu. Makanya kenapa perilakunya di Gaza seperti itu, kenapa perilakunya seperti itu, karena memang kalau ini masih hidup nih, ini masih tambah kuat lagi gitu, tambah kuat lagi. Jadi beneran pokoknya bayi mati pun nggak apa-apa, ini mati nggak apa-apa, pokoknya habis mati gitu. Jadi emang ya akhirnya kita melihat kebrutalan yang luar biasa itu karena dia merasa itu eksistensial. Dia merasa kalau ada anak kecil, ya itu anak kecil yang kehilangan orang tuanya itu nanti gedenya bikin partai gitu. Another threat gitu loh. Jadi ya dihabisin sekarang aja gitu. Nah ya itu yang kemudian kita lihat tadi justru memunculkan maksud lagi kan, dibunuh Yahya Ayash dibunuh, malah muncul Al-Qassam yang tadinya dibuat malah jadi lebih canggih gitu ya, tokoh-tokoh Lebanon. Jadi Israel ini kan salah satu modus utamanya adalah membunuh pemimpin. Betul. Karena dibayangkan kalau pemimpinnya dibunuh, komandonya hilang. Tapi dia mungkin lupa bahwa gerakan ini bukan gerakan konvensional. Ini gerilya gitu ya. Jadi selama konfliknya masih ada, itu pemimpin baru pemimpinnya itu jadi martir gitu, dan jadi martir itu malah justru memotivasi orang untuk saya mau jadi kayak gitu juga gitu, bukan malah kemudian jadi kolaps. Tapi ya memang ya tergantung sih ya supply ranks-nya seperti apa dan seterusnya. Tapi
yang ingin gue bilang adalah ya dalam kalkulasi strategis Israel saya kira ya memang Hizbullah adalah salah satu ancaman yang paling berat gitu ya. Mungkin memang lebih berat dari Hamas justru. Jadi ancaman yang lebih mengkhawatirkan daripada Hamas gitu karena ya terutama setelah 2014 itu. Makanya Israel kan mengembangkan teknologi dan rencana perangnya sebenarnya ancaman utamanya adalah Hizbullah. Desainnya adalah memang untuk menyiapkan perang dengan Hizbullah gitu. Jadi Hizbullah sudah lebih bersiap tapi Israel juga memang anticipating war dengan Hizbullah itu. Justru Oktober 7 kemarin itu justru dia nggak siap karena dia nggak membayangkan Hamas itu mau begitu. Dia membayangkan Hamas itu sudah manage gitu, setiap berapa tahun sekali mowing the grass aja, tembakin, hajar gitu kan, nanti ramai sebentar, terkendali lagi gitu ya. Makanya kemarin terkejut ya karena mungkin memang nggak dilihat sebagai ancaman yang apa ya yang tidak bisa dikelola gitu. Betul. Tapi kalau Hizbullah memang dari 2014 itu pandangannya Israel itu ke utara gitu. Ya gimana caranya mengendalikan Hizbullah gitu. Out of control. Iya, jadi termasuk juga rencana ini kenapa misalnya bisa sampai set up company sampai ini itu kan artinya skenario itu kan pasti sudah dipikirkan lama. Kenapa? Karena Hizbullah sudah diidentifikasi sebagai ancaman gitu. Jadi masalahnya kan biasanya kalau ancamannya justru lebih kuat kan keputusan untuk berperang itu lebih sulit. Betul. Karena cost-nya pasti lebih mahal, risikonya Ya, pasti ya, lebih ya, mahal. Betul. Jadi yang dilakukan mungkin akan mengukur-ukur dulu juga kan. Jadi eskalasinya akan setahap-setahap gitu loh. Jadi termasuk gue mungkin ngelihat ledakan-ledakan itu, ngelihat reaksinya Hizbullah kayak apa gitu kan ya. Terus sekuat apa, dia bisa recover seperti apa dan seterusnya. Untuk ngelihat, untuk mengukur, oh ternyata lemah nih misalnya. Ternyata bisa nih di-push lebih jauh lagi atau ternyata malah sudah mundur ya udah gitu ya. Jadi masih dipantau juga, masih memantau reaksinya Hizbullah kayak apa. Defiant masih kelihatan kuat. Kalau kelihatan kuat juga tafsirnya bisa macam-macam. Apakah itu kalau begitu kita tambahin eskalasinya gitu ya, atau kalau kuat berarti yang kemarin nggak efektif itu ya. Jadi masih sangat kompleks. Yang jelas membuat keputusan untuk berperang dengan Hizbullah lebih sulit dan lebih nggak populer di Israel daripada kemarin serangannya ke Gaza. Di Gaza itu dia terlepas dari benar salah dan lainnya, dia kemudian bisa memobilisasi dukungan dari dunia Barat secara utuh gitu, secara penuh ya karena dianggap sebagai reaksi terhadap 7 Oktober itu kan. Tapi untuk ke Libanon ini ceritanya agak berbeda gitu ya. Setidaknya sejauh ini. Tetapi kan Biden juga mengecewakan ya, bilang red line-nya Rafah. Tapi juga ternyata dibiarin aja sampai ada orang dilempar dari atas gedung loh. Orang dilempar dari atas gedung di video. Itu dibiarkan aja gitu loh. Jadi they get away with genocide ya. Iya, they get away with blatant violation of any law, any possible law. Ya kan, dan itu kemudian membuat Netanyahu menjadi ya udah toh paling nanti ramai sebentar, setelah itu pada tutup mata lagi gitu. Makanya dia jadi makin berani tapi juga makin reckless gitu. Makin reckless, dia nggak mikir lagi gitu. Yoav Gallant sendiri kan pasti tahu dan pasti ngukur gitu loh. Dan dia sendiri keberatan itu kan artinya bos, gue gak mau anak-anak gue mati gitu loh. Gue gak mau anak-anak gue mati sembarangan gitu. Tapi Netanyahu masih push dan para pendukungnya Netanyahu memang percaya bahwa Netanyahu itu instingnya benar gitu kan. Karena guts-nya itu yang lain terlalu lembek gitu ya. Ini memang harus dibunuh dan Amerika Serikat akan terpaksa ngikut. Jadi pertaruhannya Netanyahu adalah ya Amerika Serikat sekarang keberatan, Barat sekarang keberatan, Perancis sekarang keberatan, tapi begitu jalan sudah mau nggak mau pasti akan ikut gitu. Jadi Netanyahu kan selalu begitu. Tuh lihat yang Rafah waktu itu kan ramai, tapi setelah jalan pada tutup mata tuh. Betul. Jadi Netanyahu is
betting on the continuing impunity itu gitu ya kan, dia lihat lah ini politik Amerika Serikat aja begitu. Jadi dia merasa aman. Tapi selama Amerika Serikat masih membiarkan ya Netanyahu akan terus reckless dan eskalasi ini akan nambah terus. Oke. Saya kan circle back situ. Cuman satu hal yang juga bikin menarik dan gue agak kaget waktu baca beritanya karena aja kalau lo ada tambahan juga terhadap komentar Mas Sofwan dan plus adalah penggunaan pager. Ya. Itu lebih menarik tuh gimana Itu, sih? Kenapa pager gitu? Gue udah nggak dengar kata pager sejak bertahun-tahun Ya, lalu. dulu ada mirip pager gubernur. Tapi beberapa puluh tahun setelahnya kata pager muncul lagi tapi dalam konteks yang sangat-sangat menyedihkan gitu. Dalam peristiwa ini kenapa pager dan apa signifikansinya buat Hizbullah gitu pager ini? Mungkin kalau pager, kalau nggak salah melihat beberapa sumber menyatakan kalau memang mereka switchnya belum lama ini kan, karena ketakutan akan dihack ya tentunya. Karena Berarti kan sebelumnya handphone biasa gitu ya? Sebelumnya seperti yang biasa. Dan kalau juga ada yang mengatakan bahwa dibandingkan dengan sebenarnya dibandingkan dengan Hamas, Hezbollah tuh kalau secara security di telco, telco sama digital security-nya malah agak kurang, kurang. Jadi harusnya untuk antisipasi, kalau nggak salah bahkan di Gaza itu ada yang menyatakan kalau itu menggunakan dari level jaringan, bahkan menggunakannya buatan mereka sendiri. Jadi bayangin yang macam pemancar sinyal kayak BTS gitu, bayangin tapi mereka buat sendiri, like indigenously mungkin di smuggle atau gimana dengan cara mereka masing-masing. Jadi agar tidak bisa di tapi untuk mungkin kesalahan taktisnya adalah ini ya, masih bisa dikejar sama intelnya Israel ya. Kalau ini ya, karena belum mengaku atau terbukti. Kalau ini memang Israel, berarti memang kembali lagi intelnya memang gila, karena ini kan supply chain ya, berarti udah kembali lagi ke isu-isu klasik kalau belajar HI yang mungkin interdependence-nya. Berarti kan ada interdependence akan supply chain harus gini. Berarti kan, dan yang diinfokan kan bahwa ini pakai dari perusahaan Taiwan memberi lisensi ke perusahaan dari Hungary, itu dibilang ini perusahaan Hungary adalah sebuah front dari operasi Israel. Dan infonya kenapa Hungary aja Hizbullah nggak curiga ya? Hungary kan jelas sayap kanan ya, atau gitu ya. Mungkin sebelumnya pernah menjadi pelanggan gitu. Ya, betul. Dan juga kan perusahaan ini katanya nggak cuma biar tentunya karena biar nggak kelihatan ya, mereka juga membuat untuk biasa aja, bukan yang meledak, yang memang normal-normal aja. Tapi mungkin setelah ada shift, mungkin ada kebocoran itu secara switch ke level hardware ya, diintersepsi. Karena beberapa sumber sudah menyatakan awalnya kan pada mengiranya mungkin hacking melalui ada kode yang dikirimkan spesifik, tapi kan ternyata ini cuma hardware aja kan, maksudnya hardware. Dan ternyata terbaru adalah infonya ini nggak ada tanda api. Jadi kalau tidak ada api itu berarti bukan thermal runway dari lithium, ternyata bukan lithium thermal runway, berarti emang udah dari situ, bukan dari overheat lithiumnya itu. Peledaknya ada. Sebenarnya emang peledak ya. Kalau dari footage ini emang alat komunikasi dipasangin peledak. Ya. Ketika masa produksi. Ya, itu, dan itu spesifik ke suatu daerah. Tapi ya balik lagi ya, itu mungkin sudah menjadi berkaca lagi mungkin nanti para petinggi Hezbollah. Kemudian kalau kenapa tidak digunakan, ya itu karena mengurangi hacking ya. Karena dengan setahu aku ya menggunakan pager dan tidak menggunakan yang digital itu penggunaan penyerangan man in the middle itu lebih dikit. Kayak misalnya malware itu kan tidak bisa muncul misalnya di telepon seluler kayak nelpon tuh nggak bisa, mungkin wiretapping mungkin, tapi kalau di level untuk misalnya transmisinya diambil atau nanti misalnya WA-WA sama orang mungkin terus kayak bisa di tune in tuh enggak. Tapi kan, dan belum diketahui juga karena masih bergulir ya ini isunya, apakah mereka karena mengirim satu sinyal langsung meledak semua, atau apakah triggernya apa, karena kan bersamaan ya banyak teorinya ya, ada yang pakai pesawat Amerika Serikat ya, ada yang bilang juga kalau dia itu meledak persis setelah pimpinan Hamas ngirim pesan. Jadi pas ngirim pesan jadi trigger pesan itu dia bilang kayak gitu, laporan dari New York Times. Ya, itu mungkin yang perlu sedikit, karena kan ini sepertinya diskriminat ya, kembali lagi ke kalau dilakukan kembali lagi
ini berarti indiscriminate 1 dan 2 sudah melanggar hukum militer, tapi juga ini berarti pikiran saya ya, memang pasti targetnya sepertinya emang banyak mengenai target yang memang semestinya di mata mereka, yaitu di para operator atau agen-agen Hezbollah. Cuma juga side effect, dampak negatif yang mungkin juga bisa secara agak psikopat, I might say, record ya, agak psikopat adalah membuat deterrence ke keluarga saya nggak bisa ini nih. Kan kadang kan anak kecil kan main apa aja yang digital yang lucu kan, itu kan kayak seukuran Tamagotchi gitu kalau kita pelajari ya. Terus kan yang hal menarik yang kalau teman-teman juga mengikuti Bassem Youssef itu yang dari Palestina, ini ya, komedian itu ya, Mesir ya, sorry, itu dia juga ini ngebahas kayak gimana ini, jadi orang-orang nggak bisa megang tablet, nggak bisa megang HP, nggak bisa, kalau level pager aja bisa kena, berarti ini dong, berarti level HP aja, laptop bisa, iya, bisa. Terutama yang mungkin yang gambar diintersepsi, mungkin pager ini yang nggak ada supply chain lebih bagus. Misalnya kalau mungkin menggunakan disebut merek kayak Apple atau Samsung kan mungkin lebih sulit diintersepsi ya. Mungkin ini memang sengaja menggunakan yang off the rack tapi nggak terlalu famous, kayak mungkin cuma diganti logonya gitu ya. Makanya esensi ya. Nah itu mungkin untuk mengelabui, dan malah ternyata untuk mengelabui malah kena dan mungkin jadi ini ya refleksi ke depannya. Tapi ya itu mungkin yang pertama untuk menyerang dan respon dari shift dari digital ke agak analog ini. Terus yang kedua juga mungkin mereka juga melihat ini mungkin indiscriminate, mungkin ini malah menjadi benefit buat mereka karena dari benefit buat Israel ya, karena pasti takut banget nih soalnya dari footage-nya udah kayak dari film horor, beneran kayak jari bisa tinggal satu sebenang kali itu. Terus bolongnya bisa beneran ya karena lu pakai pager tuh di sini kan. Iya. Pager segitu, terus katanya yang kena mata itu kan wah serem banget, bener-bener matanya merah gini sampai Johnny Harris yang ex Fox VOX itu juga melaporkannya sampai katanya video dia harus di-upload karena saking gorengnya. Jadi itu dua efek yang menurutku membuat mereka mungkin pakai itu ya. Dan meledaknya di tempat-tempat yang publik gitu kan, yang indiscriminate lagi orang gitu kan, termasuk ada yang diledakkan di pemakaman gitu. Maksudnya itu kan crazy ya, maksudnya ini orang udah kena gitu, terus orangnya karena kena itu dia mau dimakamkan di pemakaman rombongan itu kemudian meledak lagi, diledakkan gitu ya. Maksudnya oke, kalau mau menarget misalnya Hezbollah gitu ya, tetapi kan kalau begitu caranya yang kena bisa yang lain-lain juga gitu. Dan kategori Hezbollahnya juga saat luas tadi gue kembali lagi ke Hezbollah itu partai politik, karena dia partai politik kan ada milisinya mungkin ya. Tapi juga ada orang-orang yang gini ya, dia punya rumah sakit ya, punya ya, dan kalau dia kan ada dokter-dokter yang kena, ada perawat yang kena gitu ya, ada anak yang kena ya. Israel kan menjustifikasinya ya kalau dia anggota Hizbullah dia teroris, udah semua kayak yang dijustifikasi semua di Palestina kan semua yang ditembakin semuanya dianggap teroris gitu. Ada laporannya di Haaretz sendiri kan yang kalau ada mereka nggak pergi dalam 1 jam masih ada di daerah itu berarti teroris, dimatiin gitu. Jadi ya sembarangan aja gitu maksudnya untuk mengklasifikasikan itu. Nah jadi kan ya memang pelanggaran terhadap ya hukum humaniter, hukum perang gitu ya. Tapi ya itu apa yang kita dapatkan kalau ada orang gila yang punya impunitas gitu ya, begitu gitu ya, dia ya gila, memang psikopatik kan. Dan nggak dapat konsekuensi apa-apa. Ini kira-kira ya sejalur dengan tentara-tentara yang memamerkan dia jatuhin orang dari gedung. Ini sejalan dengan orang-orang yang memamerkan apa yang diambil dari pakaian dalam perempuan gitu kemudian dipakai-pakai gitu ya, kemudian yang memamerkan kekejaman yang kalau orang normal aja tahu itu kan nggak normal ya gitu. Kalau you are the most moral army kan nggak mungkin perilakunya kayak gitu kan. Jadi
maksudnya orang lihat dengan sederhana aja ada problem gitu di situ, tapi mereka udah merasa santai aja karena mereka punya impunitas itu. Gue melakukan apapun ya, bahkan kalau gue sekarang di depan TV bunuh dan nyiksa orang, tetap dibelain kok sama Amerika Serikat, tetap dibelain kok sama media internasional gitu. Jadi ya everything is going to be fine. Nggak ada garis batas kan, jadi apa yang sebenarnya reasonable untuk dilakukan. Dan sebenarnya peledakan dari jarak jauh untuk alat-alat komunikasi bukan hal baru, apalagi buat Israel kan. Iya. Apa dan modus juga. Dan ini biasa karena komunikasi selalu merupakan hal yang paling penting dalam semua gerakan ya, termasuk salah satu yang paling sulit bagi kelompok-kelompok gerilyawan. Jadi Chechnya di Palestina itu kan begitu kan, hampir semuanya mati. Johar Dudayev itu kan mati pas telepon. Sampai itu. Ini pemimpin Chechnya lawan Putin ya. jadi Chechnya itu meninggal pas telepon ya, karena telepon. Terus siapa Yahya Ayash itu meninggal juga ledakan di bom telepon gitu. Jadi ini hal yang sebenarnya modus yang sudah sering dilakukan. Ada aktivis Guyana, aktivis anti imperialis ya, Guyana di Afrika, Walter Rodney itu yang nulis How Europe menciptakan dependensi ya terhadap Afrika ya. How Europe underdeveloped Afrika. Itu meninggalnya juga dengan walkie-talkie ya, dia dikasih karena orang-orang yang melawan itu kan biasanya melawan pemerintah kan. Kalau melawan pemerintah itu kan Anda pasti mencari cara berkomunikasi yang nggak disadap sama orang yang punya otoritas gitu. Kalau teman-teman kenal aktivis-aktivis misalnya kan, banyak yang sekarang punya HP double dan HP-nya bukan HP yang yang advance gitu ya. Bukan HP yang advance. Ini masih HP yang HP burner kalau di Handsome gitu ya. HP kayak HP apa itu? Nokia. HP yang masih berat-berat gitu kan. Kalau nggak Intel aktivis lagi. Nah, ini begitu. Pakai HP yang begitu karena dan telepon gitu bukan pakai karena ya itu cara menghindari pantauan dari otoritas gitu kan. Tapi ini juga jadi senjata makan tuan kan, karena mereka butuh alat komunikasi. Kalau alat komunikasi mereka itu tadi bisa diintercept, bisa dia bisa langsung mati gitu. Betul. Ya begitu. Ya itu Yahya Ayash itu kan juga meninggal karena telepon. Ini tokoh Palestina juga. Salah satu pemimpin awal Hamas. Tadi Dudayev yang musuhnya Putin, tadi juga musuhnya Rusia ya. Udah Putin belum ya? Tapi Putin belum jadi presiden kayaknya, tapi masih KGB. Jadi orang yang beroperasi di situ. Tapi dia juga karena telepon Walter Rodney. Jadi ini hal yang memang sering dilakukan. Yang istimewa dari yang sekarang ini adalah dia dilakukan bareng sekaligus gitu. Jadi memang sophisticated. Memang secara teknis itu ya luar biasa. Tapi ya gila juga gitu ya. Betul. Gila in positif and negatif sekaligus gitu ya. Memang gila gitu. Ya, nice. Gila juga karena kalau merangkum yang dibilang Anja juga adalah berarti karena beberapa laporan bilang kalau ini adalah hardware, berarti di pager itu dipasang peledak kecil dan dimana berarti dipasangnya ketika produksi. Betul. Produksinya diproduksi oleh perusahaan BAC BAC dari Hungaria, tapi produksi di Taiwan. Enggak, lisensi dari perusahaan walkie-talkie atau pager di Taiwan. Asal perusahaannya dari Taiwan tapi Kalau produksinya yang di Hungaria. walkie-talkie Jepang kan? Kalau yang walkie-talkie walkie-talkie Jepang. Berarti sampai perusahaan Jepangnya klarifikasi. Yang Taiwan juga klarifikasi. Pemerintahnya Mas kalau nggak salah. Karena itu akan ngaruh ke reputasi bisnis mereka. Jadi ada korban-korban nggak ada hubungannya sama itu juga, itu ngaruh ke bisnis. Dan juga. iya, what I'm trying to say adalah kalau ini sangat-sangat delicate dan implikasinya tadi bukan cuman ke orang yang lagi konflik tapi ke kita juga nih. Kita sebagai pengguna ponsel, pengguna gadget-gadget digital, dan mungkin ke spesifikasi lo sebagai expert
Iya. militer adalah gimana implikasinya ke komunikasi pasukan militer di dunia gitu ya, terserah mau di mana aja, nggak cuma di Lebanon. Hizbullah terus apa rencananya? Rencananya apa? Mereka bakal Smartphone dibajak. analog. Analog udah ini nggak aman. Itu pager tuh Pager sama walkie-talkie sudah mau pakai ini yang di tas zaman perang dunia pertama itu. Gimana? Lu ngeliatnya gimana ke depannya? kaleng ini. Pakai tali gitu. Pakai merpati sekarang. Mungkin berguna lagi pelajaran pramuka kita itu. Pakai semafor gitu kan. Harus belajar lagi kita. Telegram atau kembali ke Morse code misalnya. Teks susah itu. Gimana implikasinya ke dunia militer dalam hal komunikasi menurut lo? Itu akan sangat luas ya, tapi mungkin kita fokusnya ke Hezbollah dulu nih. Boleh. Apa what's next untuk mereka? Mungkin yang pertama mau nggak mau, mereka harus mereview kembali sih komunikasinya mereka. Apa saja, kan kita nggak tahu nih Mas, apakah mereka ada model pager yang lain kah yang masih belum meledak, atau walkie-talkie lain yang masih belum meledak, Atau diversifikasi sumbernya Bisa oknum lagi. harus mereka ngecek lagi itu Mas. Soalnya udah terbukti bahwa mereka sudah bisa diinfiltrasi. Nah, harus mengecek kalau mereka misalnya punya stok. Mungkin mengaudit yang sudah punya dibeli. Nah, itu pertama mereka harus melakukan itu. Dan yang kedua mau nggak mau mereka harus mencari pengganti. Mencari pengganti sumbernya ya kemungkinan dari negara-negara yang bisa kita ini lebih simpatetik lah terhadap kosnya Rogue mereka. nation. Tidak mengatakan rogue nation lah, negara yang lebih simpatetik. Axis of resistance. Bahasa sekarangnya. Axis of resistance. Bisa kan sekarang kan ada Rusia Ukraina juga, dan Hezbollah kan di backing Iran kan. di backing sama Iran, dan Iran kan sekarang lagi dekat dengan Rusia dan China. Mungkin bisa jadi negara tersebut menjadi sumber alternatif untuk penyediaan walkie-talkie. Karena walaupun Hungaria itu merupakan red flag ya Mas, seperti yang Mas Orban bilang. Hungaria itu red flag. Bukan Orban kan Mas, tapi kan masih di EU Mas, mungkin argumennya mereka masih EU lah. Tapi sekarang sudah terbukti bisa diinfiltrasi, mungkin mereka ingin mengalihkan produksinya langsung aja yang aman. Cina dan Rusia, karena mereka sudah pasti lebih susah untuk diinfiltrasi. Itu bisa. Tapi untuk saat ini ya mau nggak mau sampai mereka mendapatkan penggantinya, ya mereka ini bakal kesulitan sekali ekonomi. Pasti. Mungkin harus itu kayak Singapura bukan industri yang cepat dibangun. Iya, Betul. nggak bisa secara indigenous dibuat cepat tuh nggak bisa. Betul. Ada kesempatan buat Indonesia bikin industri pager. Kembali lagi. Aduh. TKDNR 100%. Lebih mudah daripada bikin HP kan. Daripada bikin apa? Asia Hidayah. Bikin pager lebih mudah. Hidayah lagi namanya. Sesuai market. Oke. Ja ada insight Ini bakal kalau gue melihat mungkin menjadi babak baru, karena ini kan baru sekarang ya, kayak masif kayak masukan dari bilang kan masif dan indiscriminate, dan kalau yang kasus sebelumnya kan mungkin satu kayak jadi targeted ya. kemungkinannya ya ditukar atau dimasukin kayak di filmnya siapa tuh Spielberg tuh waktu di yang tentang agen-agen Israel tuh Munich Munich itu kan juga kayak di targetnya satu digantiin dimasukin apa tuh Claymore istilahnya mungkin for explosivenya. Cuma sekarang mungkin jadi babak baru karena kan seperti yang kita tahu juga Israel juga sudah menaruh sebuah chapter, kalau semua untuk orang-orang yang belajar tentang cyber security adalah Stuxnet ya. Untuk yang mereka dengan kalau nggak salah ya dengan Amerika Serikat juga bekerja sama biar untuk merusak sistem kalau nggak salah turbinnya di nuclear reactors ya. Iya. Itu kan juga serem, itu kan dual use teknologinya, jadinya kan ya dual use-nya beneran dipakai energi tapi juga dipakai oleh musuh sebagai military asset, military weapons ya. Ya sekarang juga sama, ini kan komunikasi tuh bukan yang bukan yang ya mungkin bisa buat melempar orang buat sakit gitu, cuma kan nggak yang ini yang bukan untuk diledakkan kan, yang kepikiran malah dari kalau beneran Israel, which most likely it is, ya ini berarti dual use tech ini sebagai penggunaan militer udah ada babak baru untuk dipelajari lagi nih, dan juga mungkin akan merevisi ya. Makanya gue bilang sekarang hampir pasti Israel adalah karena ini masalah supply chain, masalah supply chain ini nggak mungkin rogue group ya, karena yang emang menarget rogue group lain mana yang menarget satu berkompetisi juga dengan Hezbollah kan motif skala ini kan motif ya. Apa ini motifnya apa? Secara motif perangnya mungkin agak sulit dilihat lagi ya, dan agak circle back ke masalah yang perlu dilihat lagi oleh Hezbollah selain mungkin kalau pemikiran pemerintah mungkin kayak ini pengadaannya gimana ya? Ini kan kemarin udah kontrak nih MOU terus harus pindah ke sini kan,
secara apa ya, kepemerintahan nggak sulit ya. Tapi anyway, terus bergeser lagi ke masalah operasional, mungkin berkaca juga dari teori-teori di ini ya, cyber warfare ya, adalah ini nanti gimana cara mereka meretaliate secara proporsional, dan ini responsibility-nya siapa di Hezbollah. Karena gue belum begitu mempelajari struktur, apakah mereka punya cyber unit yang bisa infiltrasi balik, atau juga nanti mencari mall-nya siapa yang bisa yang udah ini nih menyebarkan kalau ini nanti kita bakal switch ke pager ya, terus oke, jualan pager sekarang gitu. Nah itu secara proportionality mereka gimana retaliate-nya? Apakah kan nggak mungkin nih melakukan hal yang sama dengan secara sangat asimetrik ya sepertinya, karena kan Hezbollah bukan negara, satu, dan dua, kalaupun seluruh kekuatan Lebanon dikerahkan kayaknya juga sulit untuk melawan Israeli giant di region. Jadi mungkin tadi ini jadi pembelajaran dalam dual use technology, dan juga ini harus ngecek supply chain-nya lagi, pengadaan, kemudian masalah ke ini gimana cara membalas tapi tetap moral, karena ini apa ya, aku ngelihatnya sih perang ini juga moral standing juga harus kuat ya, biar bisa disupport oleh, karena kan sudah agak menang ke kubu yang ingin memukul mundur Israel dari segi PBB ya. Ada resolusi UNJ, walaupun kalau di enforce pasti nanti veto ya, tapi tetap itu perubahan yang signifikan menurut gue kayak gitu sih kurang lebih. Iya, dan Hezbollah sebenarnya memang apa ya, kalau gue lihat secara strategis nggak mau konflik terbuka kan, ini tadi Israel secara militer jauh lebih superior pasti, walaupun dua-duanya akan kena. Yang coba dilakukan kan sebenarnya war of attrition kan, maksudnya udah perang dikit-dikit aja lemahkan dikit sampai sampai waktunya nanti gitu ya. Jadi digerus terus dalam jangka panjang, karena kalau yang dibaca mungkin ya oleh Hezbollah atau juga oleh Hamas adalah dalam jangka panjang ini dukungan terhadap Israel itu kan melemah gitu. Jadi Israel itu kan masih bisa dia masih bisa bertahan karena dia militarily superior. Dia militarily superior karena dia dapat dukungan militer tanpa batas dari superpower yang paling kuat, gitu ya, namanya Amerika Serikat. Tapi ini bukan situasi yang given, gitu. Ini situasi yang changing. Secara generasional kan. Kelihatan tuh kampus-kampus elit Amerika Serikat itu anak-anak mudanya kan kritis gitu terhadap Israel gitu. Jadi ini kenapa juga gue ngelihat Netanyahu itu maunya kalau bisa sekarang selesai ancamannya itu dihabiskan. Makanya yang diincar kan sebenarnya bukan cuma Hezbollah tapi Iran sekalian gitu. Jadi gimana udah Iran sekalian habis gitu. Nah ini masalahnya, apakah ini yang akan terjadi misalnya dengan sampai ke regional war yang memang diinginkan Netanyahu, karena Netanyahu kalkulasinya kalau war of attrition tadi dalam jangka panjang, mungkin kalkulasinya Hezbollah juga Israel yang akan dalam situasi dirugikan karena dia akan semakin lama dukungannya makin melemah. Sementara yang ini makin kuat dan dilemahkan sedikit-sedikit gitu. Walaupun sepanjang itu akan ada korban terus, tapi dalam jangka panjang Hezbollah makin kuat pengaruhnya, makin luas, nanti nyambung sama axis of resistance yang lain itu gitu ya. Caranya caranya keluar dari war of attrition ini bagi Israel ya, dan mungkin kalkulasi Netanyahu adalah perang yang besar sekalian, regional war. Perang yang besar sekalian yang Amerika Serikat mau nggak mau terlibat dan menghajar Iran. Udah, kalau nggak ada Iran bayangannya ya udah nggak ada axis of resistance lagi gitu. Jadi ya itu masalahnya, Amerika Serikat juga ya ini kan, maksudnya perang nggak nih sama Iran, karena kalau perang sama Iran kayak apa nanti gitu kan, hasilnya juga nggak tahu dan seterusnya. Jadi ya ini emang orang yang agak-agak gila juga Netanyahu gitu loh. Masalahnya gila tapi kok kayaknya works ya, jangan-jangan. Nah itu ya works karena dia masih dia empowered. Ya karena masih dapat supply dari Amerika Serikat itu. Gitu. Tapi kan nggak semua yang dia claim works ya. Di Gaza kan nggak berjalan sesuai yang dia rencanakan. Justru karena itu dia merasa harus
ya jadi memperlama ini lagi gitu ya. Jadi ya tapi dia populer. Akhirnya tuh dia populer sekali gitu. Sempat keluar pemerintahan langsung masuk lagi, Iya. lagi. Dan mungkin gara-gara perang itu juga gitu. Itu lebih ke karena karir politiknya juga sangat tergantung pada perang ini. Betul. Kalau perang ini selesai dan dia tidak bisa mengklaim kemenangan, karir politiknya Habis dia. Dari kiri dan kanan Jadi habis. harus jalan terus. Gitu. Nah, kita sekarang di segmen Tapi terakhir. gue pengen komentar yang boleh, itu boleh. dulu tadi, konsekuensi ke alat komunikasi. Oke, itu boleh. sih ya. Itu juga mungkin kita juga harus mikir juga kalau Indonesia gitu kan ya. Iya betul. Kita ini kan mulai harus mikir soal kemandirian teknologi yang strategis gitu. Karena kalau enggak, ya kita akan terus beli dan kita nggak bisa jamin keamanan itu gitu loh. Jadi ya industri strategis kita memang harus serius dibangun kan. Banyak pembicaraan misalnya kita kalau beli senjata, oke lah alutsista kita canggih-canggih, tapi kita bisa pakai nggak? Kita jamin nggak alutsistanya itu kemudian sepenuhnya dalam kendali kita gitu. Kalau HP aja bisa dimasukin, Apalagi lebih canggih ya Mas. apalagi benda besar-besar seperti itu gitu. Kalau tiap hari data ada yang bocor, ya bisa. Jadi apa ya memang mungkin dalam situasi seperti ini ya ke depan yang konfliknya semakin intens ya, walaupun kita belum bisa sekarang tapi mulai harus nyicil sedikit-sedikit dari yang kecil-kecil gitu ya. Betul. Industri pertahanan kita, dan nggak cuma pertahanan, industri strategis kayak komunikasi dan itu ya harus dibangun dengan serius, bukan cuma soal efisiensi gitu, bukan cuma soal wah kita nggak efisien nih kalau bangun industri ini, ya memang bukan buat jualan gitu, memang ini ada value strategiknya yang kita harus invest di situ gitu. Betul Mas. Ada komentar kayaknya. Nggak setuju saya. Memang untuk beberapa industri kadang-kadang jangan mencari profit lah. Ada hal yang lebih tinggi, yaitu keamanan, strategic value. Komunikasi kan krusial. Walaupun ya kita sering sekali data-data bocor kan, harusnya itu penting, harusnya pembelajaran lah. Dan Atau memang itu strategi Indonesia gitu, karena kita nggak bisa karena kita nggak bisa mengendalikan informasi, kita buka aja, banjirin aja semuanya supaya yang mau menggunakannya bingung kan, terlalu banyak data gitu. Ya kan, kalau orang yang mau nyolong data sedikit, dia mau tahu dia mau menggunakannya untuk apa. Tapi kalau ini dibocor-bocor semua, lempar aja pakai. kalau itu beneran strategi, wah Unik sih. Expert keamanan. Teori apa lagi? apa ini kok bisa? Oke, terakhir aja, Nes, untuk juga sekaligus menutup gitu ya. Gimana lu melihat outlooknya ke kawasan setelah serangan ini? Karena sebenarnya serangan semacam ini walaupun dengan bentuk yang berbeda-beda kan, apalagi semenjak 7 Oktober itu banyak ya, ada pimpinan dibunuh, serangan banyak mode-mode yang dicoba gitu. Mode-mode yang dicoba, tapi outcome-nya kok kayaknya sama-sama aja gitu, kayak Terus jalan aja gitu ya. serangan ke Iran, saling serang, terus pimpinan Hamas atau pimpinan Hizbullah dibunuh oleh Israel, udah gitu. Ini di setiap episode yang ada kayak gini kita selalu nanya ini. Terus batasnya di mana untuk sampai ke titik nadir di mana itu akan terjadi ledakan konflik yang lebih besar gitu. Apakah akan seperti ini aja? Dan apakah jawaban semua narasumber akan terus sama gitu setiap ada peristiwa seperti ini di Timur Tengah? Gimana jawabannya? Apa tuh jawabannya? Biasanya ya akan status quo aja. Udah gitu aja terus. Gitu. Gimana menurut lu? Anjir dulu lah gue. Batasnya di mana udah ini? Siap Kapan beneran meledak gitu? Nah, Emang Anda menunggu meledak? Enggak, lu banyak netizen bilang perang dunia ketiga. Tapi kan ya nggak semudah itu. Sebenarnya ini sih gue lebih ngelihat ada opportunity meledaknya kalau nanti berkaca ke negara paling adidaya ya, Amerika Serikat, nanti tetap ya udah tutup mata aja. Karena kan orang-orang kemarin awalnya mikir tuh kalau gak Joe Biden mungkin yang agak lebih progresif tentang isu Timur Tengah ini bisa lebih oke, kita jangan kasih blank check deh ke Israel. Cuma kan as time goes by pasti yang ini ya political election November ya, bukan yang Israel American Jewish IPAC. IPAC-nya itu kan pasti juga
punya cara sendiri untuk stay in power no matter siapa yang menang ya. Jadi kalau gue lihat kalau misalnya nanti udah in the clear yaitu adalah oke, ini presiden yang menang nih, dan wakil presiden itu langsung nelpon tuh ngomong ke Netanyahu tuh ngomong apa tuh. Dan teleponnya adalah telepon yang aman dan nggak bisa meledak. Oke, aman. Ya berarti udah bakal meledak dari sisi Israelnya. Cuma kalau tidak meledak ya bagus. Berarti ada waktu tuh for recovery, for istilahnya berarti udah mencapai ini ya, kalau istilahnya kayak Chris Berg ya, mutually hurting stalemate ya. Udah kayak oke, berhenti dulu, kita stop dulu. Walaupun nggak mesti ke peace ya, tapi ada mutually hurting stalemate. Dan menurut gue sih lebih melihat kesempatan juga bagi Hezbollah dan teman-teman yang ada di War of Attrition tadi ya, adalah untuk karena tadi mungkin relasinya lebih kuat ke axis of resistance tadi, yang beberapa diantaranya juga sebenarnya SDM yang mengenai teknologi dan digital cukup kuat, itu malah bisa lebih cepat daripada membangun sebuah istilahnya mungkin industri yang indigenous tadi. Karena industri indigenous kalau setahu gue sih untuk software itu lebih cepat ngejar, tapi kalau untuk indigenous hardware itu lebih lama, bisa 5-10 tahun itu lebih lama. Pembelajaran dari Cina kalau nggak salah. Nah, jadi mungkin kalau kita bisa lebih cepat memberikan SDM yang lebih kuat dan lebih pintar, bisa mengaudit tadi. Jadi beli, didiversifikasi nggak apa-apa, dari luar mungkin juga menguatkan juga mungkin ekosistem dan value chain-nya di kawasan yang ini ya, yang mungkin terancam oleh Israel tadi, tapi juga at the same time kalau punya SDM tinggal mengaudit aja selama ini biar lebih cepat. Karena kayaknya investasi ke, kalau pandangan saya, investasi ke pembelajaran dan perguruan tinggi mungkin dan peningkatan mutu SDM 3 tahun itu lebih cepat daripada 5 tahun tadi, dan mungkin bisa diakselerasi dengan mungkin ada pembelajaran ini itu kamu belajar ke sana deh, ke access of resistance ini balik, kita regroup ke Rusia sama Cina maksudnya. Ya, itu lebih spesifik mungkin ke sana yang true and tested ya, dan mungkin itu sama extent ya Iran yang juga udah terbiasa pola pikirnya kayak gini nih gitu. Itu sih kalau dari gue mungkin. Nice. Kalau dari saya mungkin mengingat dari dosen saya, Profesor Evi, dia tidak suka projecting future. Tapi kalau saya mungkin begini, melihat dari sebelumnya trajektori ke belakang, eskalasi yang selalu dilakukan oleh Israel, suka tidak suka trigger point-nya ada di Israel. Karena seperti yang Clausewitz ya, kan remarkable trinity-nya beliau bilang bahwa war itu selalu subordinate to politics. Artinya perang itu hanya salah satu instrumen dari politik. Maupun seberapa brutal, maupun seberapa keji dan kotor, itu semuanya hanya continuation of politics. Untuk mencapai satu tujuan tertentu yang sifatnya politis. Nah, sekarang kan kalau kita lihat ini eskalasi udah lumayan besar nih dari Israel, mulai dari pembunuhan pemimpin Hamas di Iran lagi, terus pembunuhan pemimpin Hezbollah, dan sekarang walkie-talkie ini tidak ada yang tahu apakah memang sudah tercapai aim-nya atau belum. Karena seperti yang Mas Sofwan bilang sebelumnya, kalau war aim-nya dari Israel belum tercapai, ya berarti kita tinggal siap-siap tunggu aja berikutnya ada eskalasi lagi. Sampai Israel, pemimpin Israel maupun itu Netanyahu maupun itu IDF atau itu Mossad merasakan bahwa mereka sudah tercapai tujuannya. Jadi kalau menurut saya ya tunggu saja teman-teman, bakal ada next step-nya lagi. Ini prediksi saya. Lihat aja nih, bakal ada eskalasi lagi sampai Israel merasa bahwa mereka sudah mencapai tujuan politiknya. Karena kan terakhir kembali lagi ke awal ya. Sebelum melakukan serangan pager ini, Israel mengatakan bahwa salah satu goalnya mereka diperluas adalah keamanan mereka di utara. Nah, apakah itu dengan menghancurkan Hezbollah atau dengan invasi Lebanon atau dengan hal lainnya, nobody knows. Gitu. Agak dark ya tapi. Pertanyaan retorik yang sangat pas untuk menutup episode kali ini. Gue pengen tahu komentar teman-teman soal pertanyaannya Danes tadi, gimana menurut kalian. Tapi in the meantime kita ketemu lagi di podcast Bebas Aktif episode selanjutnya. Thank you teman-teman. Asik. Oke.